Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku di channel Mega Madina. Jangan lupa subscribe untuk info tentang segala hal, info yang sangat penting ya menurutku buat kamu yang memang punya keinginan untuk bekerja ke Turki secara legal. Nah, di video kali ini aku cuma mau sharing aja tentang pengalaman aku bekerja dengan majikan yang kurang tepat, guys. Dan ini memang benar-benar gimana ya, mungkin bisa bermanfaat untuk kalian gitu. Jadi jangan sampai lah guys terjadi seperti ini ya guys ya. Jadi aku ceritain dari awal guys. Jadi kan aku interview tuh beberapa kali dan aku tuh sempat gagal gitu loh, gagal terbang. Kemudian aku akhirnya ganti bos gitu ceritanya guys, ganti majikan. Nah, di pikiran aku itu waktu itu udah deh, bosnya siapa aja, yang penting aku bisa sampai ke Turki, aku bisa kerja, seperti itu. Dari awal interview aku tuh sebenarnya udah ngerasa kayak ada yang nggak seret. Itu entah apa yang mungkin itu bisa disebut dengan intuisi guys. Entah apa gitu, ada yang kurang enak gitu sama si majikan cewek ini. Dia itu cantik ya, cantik, bodinya masya Allah, kelasnya tuh artis tau nggak. Rambutnya aduh cantik lah, tapi aku ada ngerasa kurang pas, tapi aku abaikan lah itu intuisi. Alah, ini cuma kekhawatiran aku yang nggak ada apa sih, nggak rasional gitu. Jadi udah aku oke aja, kita melakukan interview. Dia ngomong-ngomong, ya bagus lah soal kerjaan, nanti kalau anak tidur kamu bisa handle kayak setrika, bersih-bersih semacam itulah, tidy up dan lain-lain, dan membantu masak gitu. Aku oke-oke aja. Di situ dia, majikan cowok itu pernah nanya kayak gini, kan aku pakai visa kerja. Kalau visa kerja itu kita dapat working permit guys, dan itu kita punya hak untuk pulang kampung 1 tahun sekali, dimana yang membiayai itu majikan. Nah, si majikan cowok itu mengatakan, Yanti, jika 1 tahun, setelah 1 tahun dan kamu sebenarnya kan mendapatkan cuti untuk pulang ke rumah, apakah kamu ingin cuti atau bisakah kami menggantinya dengan uang gitu. Dan aku bilang oke gitu. Terus dia juga bilang, kamu ingin bekerja berapa lama? Saya bilang ya 1 tahun dan lebih, 1 year or more. Saya bilang kan gitu, karena di Turki kan kalau pakai apa calling visa gitu sebenarnya nggak ada kontrak sih, tapi karena kita calling visa itu ada kontrak itu 1 tahun gitu, minimal 1 tahun. Aku bilang ya aku mau kerja 1 tahun atau lebih gitu. Dia bilang kok cuma 1 tahun gitu, kalau 4 sampai 5 tahun gimana gitu, dia bilang gitu. Wah aku gitu, oke aja lah, 2 tahun atau lebih lah sir, aku bilang gitu. Udah oke, saya mengajukan visa, dan itu prosesnya memang lama banget, dari buat apa sih rendezvous di kedutaan Turki itu, bikin rendezvous dan lain-lain, itu sampai 3 bulan guys. Dan akhirnya setelah melewati imigrasi, bukan imigrasi sih waktu itu, petugas counter di Emirates di Bandara Soekarno-Hatta, itu ada sedikit perdebatan alot ya soal KTKLN, nanti dibahas lebih lanjut di video yang lain ya soal KTKLN ini. Aku mau fokus ke ceritaku, pengalamanku bisa dapat majikan yang wow pokoknya. Udah guys, memang segala sesuatu itu memang gak seindah yang kita bayangkan ya, kata yang aku bayangin kan orang Turki gimana gitu. Ya simak terus ya. Setelah itu aku berangkat menggunakan Emirates, dan aku apa sih transit di mana ya, di Saudi. Iya di Saudi itu 9 jam, kemudian aku lanjut ke Turki. Udah sampai di Turki aku dijemput, dikirimlah sopir dari bos ini, big boss lah kita panggil, big boss. Dikirim sopir, terus dijemput, dibantu angkatin koper gitu kan. Udah gitu ditanyain, Yanti apakah kamu lapar, si majikan cewek ini. Yes ma'am, saya bilang gitu. Kita diajak ke restoran waktu itu.
dalam hati ya bersyukur, alhamdulillah banget, ya baik banget, baru pertama aja udah di traktir makan di restoran. Dan tahu nggak sih guys, restoran bener ya judulnya restoran, tapi ya gitu guys, kalian besok tahu sendiri lah, apalagi yang baru pertama mau ke Turki ya, soal makanan itu sangat menyiksa lidah banget gitu. Dan ternyata aku tuh nggak doyan, tapi aku makan sambil nutup mata, sambil nahan air mata. Betapa aku tuh nggak kolu gitu, istilah bahasa Jawanya tuh nggak ketelan, tapi aku berusaha nelen karena menghormati gitu. Udah makan dari restoran, kita ke Istanbul, sorry, ke Bursa. Jadi bos aku kan di Bursa, masuk ke sebuah kompleks apartemen gitu guys. Dan nama dari kompleks apartemen itu pakai namanya bos cowokku guys. Aku tuh gini, wih, jangan-jangan nih bosku ini pemilik apartemen, kompleks apartemen segini gedenya gitu. Wow banget nih, kaya banget nih aku gitu. Udah, kita masuk, disambutlah di pintu gitu ya, dengan ramah, dengan hangat disambut gitu. Gimana, capek? Ya sudah, kamu istirahat dulu, besok kamu rapi-rapikan gitu baju kamu. Oke ma'am, saya gitu. Sesudah itu guys, ya hari pertama tentu masih butuh banyak penyesuaian ya. Dia itu ya nanya lah, gimana anak kamu, dan lain-lain. Setelah beberapa hari kerja, dia tuh nanya, kamu sudah ngabarin keluarga kamu gitu? Belum, belum ma'am, karena saya nggak punya telkom, bukan telkom, nggak punya seluler sini gitu. Dia bilang ya udah, aku kasih itulah, ikut ke wifi aku, dia bilang gitu. Alhamdulillah, aku kan nggak jadi beli kartu ya guys ya, karena kartu waktu itu mahal banget, sampai 1000 lira nggak salah. 1000 lira tuh 500.000. Gila gak sih, dari Indonesia kita itu nggak bawa uang sebanyak itu gitu loh. Setelah itu dikasih wifi, akhirnya lah aku telepon keluarga gitu. Alhamdulillah baik-baik. Terus dia tanya, gimana kamu tinggal setelah beberapa hari tinggal di sini, apakah ada keluhan? Ya nggak ada mem, saya hanya khawatir soal musim dingin, karena di Indonesia kan tidak ada musim dingin, cuma ada 2 musim gitu, karena kita kan negara tropis ya. Aku ungkapin aja kekhawatiran aku gitu. Nggak masalah, musim dingin itu ya kayak biasa aja kayak gini, cuma ya sesekali aja ada salju. Di sini Turki tuh bukan LA, bukan Antartika. Kita nggak ekstrim saljunya, dia bilang gitu. Kamu nggak usah khawatir, katanya gitu guys. Terus dia juga nanya, kamu makannya apa? Saya bilang, Indonesian people usually eat rice 3 times a day. Saya bilang makan nasi. Oke, dia beliin beras, dia beliin juga noodle. Di sini ada Indomie guys, ada. Terus apa lagi ya? Terus mulai deh, ya ini problem dari hari pertama. Itu anaknya tuh melihat aku tuh teriak-teriak, dia nggak suka gitu. Aku kan otomatis kayak nggak percaya diri gitu ya guys ya. Apa yang salah dengan aku gitu. Terus aku tuh sharing ke temen aku, katanya memang gitu, anak di Turki tuh memang dia kan jarang bersosialisasi, jadi mereka itu sulit untuk menerima orang baru gitu. Jadi itu bukan salahku gitu loh, bukan, kamu hanya butuh waktu gitu aja, nanti sering waktu pasti bisa kok deket gitu. Aku tanya, kalau aku aja yang udah tinggal di sini itu, aku tuh udah ahli lah gitu, udah ahli menangani anak aja, aku paling nggak butuh 2 bulan gitu bisa benar-benar dekat sama si anak ini. Terus aku tanya ke temanku yang lain, katanya dia butuh waktu 3 bulan, anaknya tuh udah mulai mau gitu sama dia. Terus si mem ini dia juga bilang ke aku, anaknya kan selalu nangis gitu ya, selalu nangis tantrum lah, nggak mau. Jangankan sama aku gitu guys, sama neneknya sendiri, sama kakeknya sendiri, dia tuh juga kayak gitu, teriak-teriak nggak mau, maunya itu sama mamanya atau sama si old
apa pengasuh lamanya dia. Jadi di sana itu ada satu orang Turkmenistan, jadi pengasuh lama yang dia tuh mau resign, yang bakal aku gantiin. Tetapi dia masih ada di situ gitu loh. Hanya menyelesaikan sampai tanggal berapa gitu. Dan ternyata guys, ya, si Mem ini ngomong, nggak apa-apa Yanti, maybe you need more time for both of you to know each other. Seperti itu. Jadi kamu butuh waktu untuk saling mengenal gitu. Aku ya ayam ya, alhamdulillah bosnya pengertian. Masalah mulai muncul. Pertama gini, kan saya diajak ke luar gitu ya sama si anak waktu si orang Turkmenistannya ini lagi libur. Itu kan kita kan baru pertama, kita nggak tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kita ketika pulang, saya naruh tas itu di atas meja. Maksud saya kan biar dia ngasih tahu, Yanti ini ditaruh sini sini. Saya kan belum sama sekali belum tahu isi tas itu apa, harus saya taruh di mana gitu. Dia tuh udah, Yanti kita nggak kerja tuh nggak kayak gini. Mana ada tas ditaruh kayak meja kayak gini. Ya baik, saya salah gitu. Saya kurang punya inisiatif mungkin gitu. Waktu itu saya mikirnya gitu guys. Akhirnya saya, yes ma'am, I'm sorry gitu. Saya berusaha, oh ini apa, saya taruh mana, kayak ada snack apa saya taruh mana. Dan itu rumahnya tuh gede banget dengan dapurnya yang beraneka macam, sesuatu yang aku tuh sama sekali nggak paham gitu loh, ini taruh mana, ini namanya apa, ditaruh mana, nggak ngerti gitu. Tapi yaudahlah, nggak apa-apa, namanya kita kerja ikut orang, apalagi baru pertama kan, memang waktu untuk penyesuaian. Jadi aku oke, nggak masalah, itu it's easy lah. Terus ada lagi guys, waktu aku minumin susu ke anaknya, itu kan susunya ada kayak pipa gitu, dan aku nggak tahu apa pipanya itu harus, minuminnya itu harus, pipanya harus kayak sedotan gitu kan. Aku pikir sedotan kan pangkalnya harus ke susunya gitu. Jadi aku berusaha gimana, kamu tuh nggak pernah minumin susu ya ke anak kamu, dia bilang gitu. Kamu nggak pernah minumin susu ke anak kamu. I'm sorry mom, it's a little bit different because I have no this like this the thing like pipe like this. No, it's the same, dia bilang. Oke. Jadi tapi kelihatan kalau dia itu kayak nggak sabaran gitu loh orangnya. Pernah di jalan juga dia tuh kayak ngamuk-ngamuk sama orang gitu, kayak nggak sabaran kan, berlalu lintas berinteraksi dengan mobil lain, mungkin mobil lainnya itu melakukan salah, dia tuh langsung ngamuk-ngamuk gitu. Ya aku tuh udah mulai ngerasa nih orangnya sedikit temperamen. Nah, aku bilang gitu sama hati sih, tapi udahlah nggak apa-apa. Terus nah ini guys, mulailah hidupku terasa bagaikan disiksa. Gara-gara gini guys, aku tuh nanyain kan udah 7 hari ya, aku kan sebenarnya kan kita dapat jatah libur seminggu sekali. Aku tuh ya karena di interview tuh aku tuh nggak nanyain, akhirnya kan aku nanyain di situ. Itu kesalahan aku, makanya kalian waktu interview harus tanyakan guys soal off day dan segala macam, ada di video sebelumnya di waktu sesi interview itulah judulnya. Aku tuh tanyain, mem untuk gaji off day saya diberi berapa, saya kan gitu. Dia bilang, ya nanti saya tanyakan sama suami saya, dia bilang gitu. It's okay. Terus gini guys, karena aku tuh belum bisa handle anaknya dia, aku tuh disuruh ngerjain kerjaan rumah yang luar biasa. Rumahnya tuh ya gede, tapi nggak sing kayak istana gitu sih, enggak ya guys, ya masih bisa handle lah. Cuma ya aku capek banget. Ada perpustakaan, ada ruang olahraga, dapurnya ada segede, aduh, luar biasa. Ada kamarnya ada berapa. Nah itu aku tuh bener-bener kayak dihitung gitu loh, jangan sampai aku tuh nganggur gitu. Dan kalau katanya sih aku pernah dengar kalau di Arab itu ya guys, kita kan jangan sampai kelihatan nganggur. Jadi justru kita dikasih saran, kalau kamu disuruh sesuatu lakukan aja pelan-pelan gitu, kelihatan kamu kerja. Kalau kamu selesaikan cepet-cepet nanti ditambah lagi kan gitu ya, kalau yang tips dan triknya orang yang kerja ke Arab. Nah ini enggak guys, dia tuh gini, yang nih kamu vakum bawah dan atas, kamu pel bawah dan atas, kamu luar.
bertumpuk, belum selesai tuh dikasih lagi, belum selesai dikasih lagi gitu. Nah itu kayak aku kan gini, kenapa sih terus dia tuh kalau keluar ngajak si orang Turkmenistan ini sama dia gitu. Padahal kan ini sebenarnya kesempatan untuk aku bisa deket dengan anak dia, kalau anaknya tuh sering berinteraksi dengan aku gitu kan. Enggak, bukannya aku tuh iri kok nggak diajak jalan-jalan, bukan. Saya butuh waktu untuk dekat dengan si anak ini gitu loh. Bahkan di rumah pun si anak ini selalu dengan orang Turkmenistan ini, dan aku tuh selalu diberi pekerjaan. Dan kamu tahu guys, pekerjaan yang aku lakukan itu yang seharusnya tuh bisa selesai dengan cepat, dia tuh kayak mempersulit gitu loh. Jadi kayak pel kan ada kayak gagangnya gitu ya, dia nggak boleh pel pakai tangan. Ya kalau rumah seluas itu kita sambil bongkok gini ya, otomatis kan selesai lebih lama dan aku lebih capek gitu kan guys. Kenapa di situ kan ada alat, kenapa saya tidak boleh dipergunakan? Nah kalau si orang Turkmenistan ini dia tuh pakai, kan ada kayak robot pembersih lantai gitu ya guys. Dia tinggal gitu aja, tinggal tekan tombol aja udah selesai dia sama anaknya lagi. Kenapa saya tidak diberikan apa yang lebih mudah sehingga saya punya lebih banyak waktu untuk dekat dengan si anak ini gitu. Akhirnya lah saya tuh cerita sharing ke teman sponsor aku yang bawa aku itulah. Aku cerita gini, kok aku di sini juga deep cleaning ya, maksudnya sampai buku perpustakaan itu kan lemari gede banget, itu disuruh lap per buku per kotak dan itu tinggi banget, aku pakai tangga gitu. Kan ini apa sih, aku kan di sini kan neni gitu loh, dan aku nggak punya kesempatan untuk dekat sih dengan si anak gitu kan. Sampai kapan setiap aku deketin dia nangis lagi lah dia, karena memang aku kekurangan waktu. Itu pembelaan aku ya guys ya, aku merasa seperti itu. Akhirnya kan aku ngomong sama temanku, saya kok aku di sini juga deep cleaning ya gitu. Kenapa kok aku kan sebenarnya neni kok sampai deep cleaning? Kalau sekedar tidy up rapi-rapi normal gitu kan it's okay. Dia bilang, terus akhirnya lah begitu saya nanyakan gaji off day, dia belum jawab. Sudah beberapa hari, di hari ke-9 itu guys, agensi itu telepon dan menegur, ini si anak ini adalah neni, kenapa kamu beri tugas bersih-bersih deep cleaning gitu. Dia tuh ngamuk gitu sama si agensi ini. Ya itu karena dia nggak bisa handle anak saya, makanya saya kasih kerjaan bersih-bersih gitu, kayak gitu. Gak tahu panjang. Terus guys, mulailah dari itu aku tuh ngepel gitu ya, keliru itu. Dia gunakan itu tuh sebagai kayak kesempatan untuk menyalurkan amarahnya dia ke aku. Dia bilang, kamu janjimu apa di interview? Kamu bilang kamu akan main petak umpet, bernyanyi, mengajarkan dia matematika dasar, mengajarkan dia menggambar dan lain-lain. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Dia bilang gitu. Aku tuh sampai nangis gitu loh. Ya nangisnya karena merasa bersalah gitu loh. Ya Allah gitu. Saya akhirnya bilang, ya I'm sorry ma'am, no, I did my best. Saya bilang gitu. Dia tuh pokoknya nggak terima. Kalau marah itu guys, mukanya tuh dihadapin ke mukaku gini loh, sambil wah gitu, sampai aku mundur gitu loh. Terus, kamu mau tak pulangin ke Indonesia aja gitu. Terus aku tuh nangisnya di situ gitu loh. Perjuanganku untuk sampai ke Turki itu berat guys, dan baru 9 hari aku mau dipulangin, gimana nggak ngedown coba. Ya Allah gitu. Dan guys, aku tuh nangis. Terus pokoknya dia ngomong gitu. Dari situlah semua berubah menjadi seperti siksaan batin. Dia tuh mulai terlihat sifat aslinya.